Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Abdullah dari jurusan Sosiologi semester 5 dengan NIM 11880303182. Eh, saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pengertian sosiologi industri. Sebelum itu, apakah yang disebut dengan sosiologi? Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat maupun sebuah sistem yang ada di dalam masyarakat. Mari kita pahami terlebih dahulu secara harfiah arti kata dari sosiologi tersebut. Sosiologi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti socius, yang memiliki makna yaitu kawan. Sedangkan logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Dan secara umum, sosiologi lebih dikenal dengan pengetahuan tentang masyarakat. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan pengertian tentang sosiologi ini. Di antaranya itu ada Max Weber, Auguste Comte, Emile Durkheim, dan lain-lain. Pengertian sosiologi menurut Max Weber ialah suatu ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan-tindakan sosial yang dimaksud oleh Max Weber di sini yaitu tentang pola perilaku sebuah masyarakat, baik itu dari pola interaksi maupun sosialisasi yang ada di masyarakat. Terus yang kedua, ada yang pendapat sosiologi menurut Sujono Sukanto. Ia berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Jadi, yang telah dikatakan oleh Max Weber, bahwasanya sosiologi itu suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Nah, sesuai dengan penjelasan atau pengertian dari Sujono Sukanto, yaitu memusatkan perhatian pada segi-segi masyarakat. Jadi, sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk yang ada di masyarakat, mulai dari pola interaksi, terus kesenjangan sosial, konflik, dan lain sebagainya itu dipelajari dalam sosiologi. Dan tidak hanya mempelajari tentang masyarakat tersebut, namun juga jika ada suatu konflik, maka diselesaikan dengan secara sosial. Nah, dalam sosiologi itu memiliki 4 fakta, ada 4 pokok bahasan dari sosiologi. Yang pertama yaitu ada fakta sosial, yang kedua tindakan sosial, yang ketiga keyakinan sosial, dan yang keempat realitas sosial. Nah, setelah kita mengetahui arti dari kata sosiologi, marilah kita melangkah ke pengertian yang selanjutnya, yaitu tentang industri. Karena di atas kita akan membahas sedikitnya tentang sosiologi industri. Nah, kata industri diartikan sebagai suatu kegiatan dalam memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Sedangkan dalam arti luas, industri merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan bergerak dalam bidang ekonomi yang memiliki sifat produktif dan komersial.
Istilah industri ini berasal dari bahasa Latin yaitu industria yang memiliki arti tenaga kerja. Adapun industri secara luar memiliki pengertian bahwa setiap kegiatan manusia yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi secara produktif dan komersial sebagai suatu upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitulah yang dikatakan oleh Ken Schneider pada tahun 1993. Kemudian sosiologi industri mengkaji suatu masyarakat dari sudut pandang yang berhubungan antar manusia di dalam masyarakat. Ada tiga hal pokok di dalam sosiologi industri atau bisa disebut juga dengan materi utama yang dipelajari dalam sosiologi industri, yaitu diantaranya yang pertama tentang peranan industri dalam perubahan sosial, yang kedua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pokok ekonomi, yang ketiga hubungan industri dengan berbagai struktur yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan ruang lingkup sosiologi industri. Nah, sebagaimana yang telah kita pahami dengan materi yang sudah saya jelaskan di atas, walaupun tidak terlalu lengkap karena saya hanya menjelaskan ringkasan dari hasil bacaan saya sendiri. Di dalam proses pengkajiannya, sosiologi itu menggunakan ilmu-ilmu yang lain untuk membentuk kajian multidisipliner. Nah, hanya sekedar pengenalan saja bahwa di dalam sosiologi itu memiliki banyak ilmu yang bisa disebut sebagai penunjang di dalam sosiologi. Ada yang disebut dengan antropologi, psikologi sosial, terus kalau epistemologi itu bisa masuk walaupun pada basicnya itu filsafat. Dan sedangkan salah satu cabang ilmu yang digunakan oleh sosiologi untuk mengkaji studi kasus yang ada dalam sosiologi industri yaitu menggunakan pola pendekatan antropologi atau bisa dibilang dengan kebudayaan atau kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat. Adapun yang menjadi ruang lingkup dan kajian sosiologi industri dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu secara internal atau dari dalam dan secara eksternal itu dari luar. Secara hubungan pada perusahaan atau industri yang berhubungan kerja dalam industri, organisasi industri, manajemen industri, leadership dan industri. Secara eksternal, analisis kegiatan manusia dengan yang melatar belakangi sosial, ekonomi, dan kultural atau yang disebut tadi sebagai antropologi. Nah, sistem kultural ini adalah antropologi itu sendiri. Karena kultural yang berbeda-beda yaitu tipologi masyarakat industri, perkembangan masyarakat industri, birokrasi, analisis dampak lingkungan, serta adanya CSR. Nah, sedangkan objek kajian sosiologi industri yaitu ilmu ini mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan kegiatan industri. Berarti bisa kita simpulkan dilihat dari segi ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena sosial industri kreatif. Nah, perkembangan industri pada akhir abad pertengahan kota yang berada di Eropa berkembang sebagai pusat kerajinan dan perdagangan. Warga kota atau bisa kita sebut dengan istilah kaum borjuis yang merupakan warga yang memiliki jiwa bebas yang menjadi tulang punggung perekonomian kota. Mereka selalu bersaing dengan cara yang bebas untuk kemajuan dan perekonomian. Sedangkan pertumbuhan kerajinan menjadi industri melalui beberapa tahapan. Sistem
domestik. Sistem domestik merupakan satu tahapan yang disebut sebagai masing sebagai tahap kerajinan rumah. Para pekerja di rumah masing dengan alat yang mereka miliki sendiri. Bahkan kerajinan diperoleh dari pengusaha di mana setelah selesai dikerjakan disetorkan kepada pengusaha. Namun upah yang diperoleh berdasarkan jumlah barang yang selesai dikerjakan. Nah, di sini ditulis apa ini tuh? Ada beberapa subsektor yang merupakan industri kreatif khususnya di Indonesia berdasarkan pemerintah industri kreatif. Nah, bukan berdasarkan pemerintah industri kreatif, namun berdasarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang pertama itu, jadi bisa kita sebut sektor industri yang ada di Indonesia. Yang pertama itu dari perikanan, yang kedua arsitektur, ketiga pasar barang seni, yang keempat kerajinan, yang kelima yaitu desain grafis, yang keenam mode atau fashion, yang ketujuh video, film atau fotografi yang bisa kita sebut dengan editor, yang kedelapan yaitu permainan interaktif, mungkin semacam game online ya untuk waktu sekarang, yang ke-9 musik, yang ke-10 seni pertunjukan. Di sini ada banyak sekali sektor industri yang ada di Indonesia, namun saya tidak akan menyebutkan satu-satu dikarenakan panjang ya, terus juga kapasitas penyimpanan, jadi mohon maaf. Kita beralih ke pembahasan yang lain ya. Mungkin pembahasan yang sebelumnya mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dimengerti. Selanjutnya yaitu tentang sistem kerja masyarakat industri. Di dalam sebuah perusahaan, kita pastinya mengenal apa yang disebut dengan SISDUR atau sistem prosedur. Pasti di dalam suatu komunitas ataupun suatu kantor bisa disebut dengan suatu lembaga, pasti memiliki aturan sendiri serta memiliki budayanya masing-masing. Dan pastinya budaya tersebut berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain. Begitupun juga dengan sektor industri. Nah, menurut F. Taylor dan F. Gilbert, di dalam pengembangan teknik kerja dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan para pekerja dan menilai mereka tidak berprestasi maksimal. Taylor dengan menggunakan sistem jam henti atau bisa kita sebut dengan stopwatch untuk melakukan pengukuran waktunya. Pengukuran waktu ini dikembangkan terus sampai dikenal istilah atau standar untuk suatu pekerjaan. Di dalam sistem produksi, sehingga waktu ini bisa nanti di akhirnya bisa disebutkan dengan istilah jam kerja. Nah, pada kenyataannya saat ini mungkin sebagian udah pada tahu ya, jadi sistem kerja di pabrik itu kan kadang ada yang di jam, kadang ya di per hari gitu. Yang kedua yaitu menurut F. Gilbert yang melakukan sebuah penelitian terhadap gerakan-gerakan yang membaginya menjadi sejumlah elemen-elemen gerakan. Misalnya gerakan tangan yang mengambil sebuah gelas, urai menjadi elemen-elemen yang menjangkau, memegang, dan mengangkat. Adapun tujuannya yaitu adalah untuk menghasilkan suatu sistem kerja yang terencana dengan baik sehingga memudahkan dan menyamakan gerakan-gerakan kerja untuk menghindari atau melambatkan datangnya kelelahan
pada saat kerja. Nah, oleh karena itu, perancangan sistem kerja merupakan bagian yang sangat penting dan harus diperhatikan bersama jika kita berada di dalam suatu sektor industri, baik itu nasional maupun internasional. Bahkan di swasta pun mungkin ada ya, nggak tahu lah. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah yang perlu kita ketahui dan perlu kita realisasikan di saat kita berada dalam satu sektor industri, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah. Jadi kita harus bisa mengartikan masalah tersebut itu disebabkan oleh apa dan masalah tersebut itu masalah apa. Yang kedua yaitu menganalisa masalah. Jadi kita sebelum menyelesaikan sebuah masalah, kita perlu tahu terlebih dahulu mengapa masalah tersebut jadi dan bagaimana cara penyelesaiannya, siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, sehingga kita bisa dengan menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu mencari alternatif atau solusi. Nah, yang saya bilang tadi, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, maka kita harus mencari terlebih dahulu permasalahannya itu apa dan siapa saja yang terlibat, bagaimana masalah itu terjadi, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana solusi untuk permasalahan ini. Yang keempat yaitu mengevaluasi atau alternatif solusi. Mungkin untuk mengevakuasi di sini bisa dibilang lebih cenderung pada korban bencana ya. Yang kelima yaitu mengimplementasikan solusi. Ya udah pasti kalau kita udah tahu solusinya harus bagaimana, ya otomatis harus diimplementasikan. Nah, ada beberapa karakteristik kerja masyarakat industri. Yang pertama yaitu kohesivitas masyarakat industri. Ada banyak, cuman ya gimana ya? Oh, ada yang secara umum, ada yang juga secara khusus. Gitulah. Nanti bisa dibaca oleh rekan-rekan di materinya. Ada di buku yang dikarang oleh Pak Hikmat. Oke, selanjutnya yaitu konsep perubahan sosial di dalam masyarakat industri. Konsep ini bisa kita jumpai di bab 4 tentang perubahan sosial masyarakat industri di dalam bukunya Pak Hikmat. Nah, perubahan yang terjadi pastinya perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu menakan adanya interaksi baik individu antar individu maupun individu terhadap kelompok. Nah, kalau jika tidak ada interaksi, otomatis tidak akan ada suatu perubahan. Bisa dibilang tidak ada langkah untuk berubah. Nah, terjadinya perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat berupa nilai-nilai sosial, norma, berupa pola perilaku individu dan organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan atau kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan suatu wujud dari sebuah dinamika yang menjadi inti etos dari masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, perubahan sosial selalu menjadi menjadi topik yang sangat menarik bagi banyak sosiolog modern, terutama dalam hubungan dengan pembangunan. Tapi lebih cenderung terhadap pembangunan ekonomi yang diusahakan oleh banyak masyarakat di berbagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua.
Oke, selanjutnya mungkin saya akan membahas atau memberikan contoh sedikitnya tentang sosiologi industri, tentang pengaruh industri terhadap masyarakat. Tentunya industri terhadap masyarakat itu sangat berpengaruh, dikarenakan industri merupakan suatu pekerjaan, sedangkan masyarakat itu membutuhkan dari segi ekonomi maupun penghasilan untuk biaya hidup mereka. Terus bisa dibilang juga sebagai suatu sarana pekerjaan lah. Nah, untuk contoh mungkin saya akan mengambil dari PT KHT di Cijerah. Nah, pasti kalian semua kawan-kawan saya pasti sudah tahu lah PT KHT yang bertempat di Cijerah itu bergerak di bidang industri kan. Nah, mengapa saya mengambil contoh itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat? Menurut saya sendiri, pengaruh bagi masyarakatnya itu ada ada sisi positif, ada juga sisi negatif. Mengapa demikian? Mari kita lihat dari segi sisi positifnya terlebih dahulu. Dari segi positifnya, ketika PT tersebut menyediakan lowongan, otomatis kita bisa kerja dan warga setempat pun juga bisa. Nah, itu bisa menambah penghasilan untuk biaya rumah tangga, khususnya yang sudah menikah. Namun walaupun kebanyakan ada yang masih pengangguran, bukan disebut pengangguran ya, udah kerja cuman belum berkeluarga gitu. Nah, sedangkan dampak negatif dari PT tersebut adanya limbah yang belum bisa tertampung gitu, sehingga mengakibatkan kalau dibilang keresahan mungkin agak terlalu ini ya, ya bisa dibilang mungkin limbah dari pabrik tersebut tidak bukan tidak sih, sangat mengganggu untuk bukan untuk ketertiban masyarakat yang ada di tempat sana begitu. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.